Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di channel Belajar CSN Kehutanan. Baik, di sini saya akan menyampaikan eh, beberapa kisi-kisi soal CAT, ya. Kisi-kisi CAT CSN, jabatan fungsional PEH. Ini berdasarkan tahun lalu, jadi berdasarkan pengalaman daripada orang-orang yang sudah melaksanakan CAT CSN sebelumnya di tahun 2024. Begitu, langsung saja ke pembahasannya. Ayo kita diskusikan dan analisis bersama. Sini kisi-kisi berdasarkan PAN RB dari mulai kemampuan khusus sampai dengan kemampuan umumnya, ya. Dari mulai kemampuan umum sampai dengan kemampuan khususnya. Jadi kemampuan umumnya yaitu tentang wawasan jabatan P, tentang wawasan terkait kehutanan, tentang peraturan dan data informasi terkait KSDAE dan pengendalian karhutla. Sedangkan untuk kemampuan khususnya di sini membahas tentang peraturan data dan informasi P, tata hutan, dan penyusunan rencana pengelolaan hutan. KSDAE, yang ketiga KSDAE, yang keempat PPI, yang kelima pengelolaan KSA dan KPA. Ini berdasarkan kisi-kisi PAN RB 2024 untuk pengendalian ekosistem hutan ahli pertama. Sedangkan untuk yang terampil dan pemula kurang lebih, ya, bidangnya itu sama. Kurang lebih bidangnya sama, cuma dalam soal-soalnya nanti pastinya berbeda. Pastinya berbeda. Cuma perbedaan-perbedaan itu hanya sedikit, ya. Yang intinya pembahasannya itu sama. Dari mulai konservasi, pengelolaan PHL, planologi, terus RHL, KSA KPA, terus PPI, itu semuanya sama. Hanya perbedaan itu hanya sedikit saja. Begitu. Nah, ini peraturan-peraturan yang terkait. Peraturan terkait ini berdasarkan soal-soal yang tahun lalu, ya, berdasarkan FR, field report dari teman-teman yang bersedia untuk berbagi pengalaman ke kami. Ya, ini peraturan-peraturan yang mungkin bersangkutan lah. Yang paling banyak itu ya pastinya UU UU nomor 5 tahun 1990. Itu yang paling banyak sih, karena di tahun lalu itu yang paling banyak mengenai pembahasan definisi. Yang paling banyak itu definisi, yang paling masuk banyak itu maksudnya secara umum, kita universal, secara umum itu yang paling banyak definisi, baik itu pengertian kehutanan, pengertian hutan, pengertian rebuisasi, pengertian rehabilitasi, pengertian eh, revegetasi gitu. Reinkarnasi enggak, ya? Ya gitu, ini peraturan yang terkait gitu. Bisa dicatat nanti, bisa dicatat atau di screenshot. Kita itu akan membahas lebih detail nanti pada grup-grup, ya. Grup-grup yang kita buat, yang telah kita buat itu di grup PEH gitu, di grup PEH Telegram. Selanjutnya, pengetahuan umum terkait kehutanan, ya. Ini bisa dipelajari, ya, bisa dibaca saja. Saya merekomendasikan membaca saja, karena untuk menghafal itu memerlukan waktu yang banyak gitu. Nanti terbuang buat cuma hafalin aja, tapi waktu di pelaksanaannya nggak masuk. Nah, gitu. Ya, saran saya mendingan dibaca saja. Nah, ini sangat penting karena berdasarkan tahun lalu itu banyak juga di PP 2021, PP 21 tahun 2021 gitu. Terkait dengan KSDA,
KSD HE. Sorry, sorry. Sumber daya hutan ya. Sumber daya hutan. Saya salah menampilkan screen. Nah, ini ada pembagiannya ya. Pembagiannya memahami pengetahuan terkait hewan, tumbuhan, endemik, mengetahui lokasi wisata alam pada suatu daerah, mengetahui memahami KSA dan KPA serta kegiatannya, mengetahui status situs dan IUCN, pengetahuan terkait karhutla. Ini bagian daripada bidang konservasi sumber daya hutan dan ekosistemnya. Begitu. Jadi nanti pastinya kita akan memberikan contoh soal-soal daripada di bidang konservasi ini. Karena lumayan banyak yang keluar di konservasi ini. Secara umum ya, secara umum tidak secara khusus. Ada beberapa yang memang teman-teman yang keluar itu beberapa di bidang lain banyaknya gitu. Tapi secara umum yang paling banyak ya secara umum itu bidang konservasi. Karena memang ruhnya kehutanan itu ya dikonservasi sama di PHL gitu. Ini di bidang RHL ya, di bidang PEDAS dan HL gitu. Kalau sekarang RHL ya. Itu ada juga saya kurang menambahkan yaitu konservasi tanah air itu saya kurang menambahkan di sini konservasi tanah dan air. Itu juga keluar beberapa ya. Terus selanjutnya memahami inventarisasi. Ini bisa jadi contoh soalnya itu terkait dengan peta ya, ukuran skala peta baik di tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan tingkat nasional. Mengetahui penyusunan RURHL, DAS dan RTNRHL. Terus mengetahui tujuan, fungsi, hasil, manfaat dan pengelolaan DAS. Terus memahami reklamasi, penghijauan, rehabilitasi, dan revegetasi. Nah, ini perlu untuk dihafal ya. Ini perlu untuk dihafal, tapi nggak perlu risau ya. Maksudnya penghafalan ini cukup beberapa poin-poin yang kira-kiranya nyangkut gitu loh. Kayak reklamasi terkait dengan ya biasanya reklamasi itu uh, untuk memperbaiki daripada lahan hasil dari uh, penambangan gitu. Itu reklamasi. Nah, itu pokoknya poin-poinnya ya, poin-poinnya nanti kita bisa ngambil intinya itu apa gitu, biar diinget gitu. Ya. Kita akan bahas nanti selanjutnya ya. Ini pasti keluar ini, pasti dari kelima ini pasti keluar. Pasti ada yang keluar. Selanjutnya di PHL, mengetahui pengelolaan hutan secara lestari. Memahami pengetahuan terkait PUH ya. PUH itu apa? Dari mulai PUH itu perencanaan dari mulai dilaporkannya gitu. Pokoknya itu terkait PUH itu kita harus memahami. Terus sistem informasinya seperti apa itu kita harus memahami. Terus eh, mengetahui pemanfaatan hutan pada hutan lindung dan hutan produksi. Terus mengetahui persetujuan PBPH, mengetahui persetujuan PBBHH, ini beda ya, hasil hutan sama hutan ya. Perizinan berusaha, pemanfaatan hutan sama perizinan berusaha eh, pengelolaan hasil hutan. Mengetahui produk olahan hasil hutan kayu. Nah, ini contohnya kayak vinir, terus pulp, terus apa namanya? Ya banyak lah, saya lupa lagi. Banyak vinir, pulp, terus ada apa? Ada pelet ya, buat pelet. Terus mengetahui produk olahan HBK itu kita juga harus tahu ya. Kayak minyak atsiri, terus gondorukem ya, gondorukem. Terus ada, aduh saya kok lupa-lupa lagi ya. Ya banyak lah itu. Kita akan bahas nanti selanjutnya ya. Saya karena ini ini juga saya mepet ya waktunya. Selanjutnya ini ada pengelolaan perubahan iklim ya.
pengendalian perubahan iklim. Ini kalian bisa baca saja ya. Materi perubahan iklim, dampak dari perubahan iklim, program kampung iklim, efek rumah kaca, limbah B3. Ini pasti nanti ya, saya akan kasih ke kalian contoh soal-soalnya. Dan atau ya, kita juga kasihkan tryout. Kalau tryout ini sendiri kita nggak gratis ya. Nanti ada fee-nya untuk kita ya. Ada fee-nya. Tapi untuk latihan soal nanti kita kasih gratis ke kalian. Baik, selanjutnya pengetahuan terkait kehutanan. Mengetahui pengertian dan perbedaan roboisasi ini bisa mengetahui ya. Selanjutnya melaksanakan pengendalian ekosistem di bidang perencanaan, di bidang planologi ya, perencanaan. Mengetahui proses penetapannya, kawasan hutan, penunjukan, penataan, pengukuhan sampai dengan penetapannya. Mengetahui pelaksanaan tata batas gimana, mengetahui skala dan pokoknya bisa dibaca sendiri ya. Ini bisa di screenshot. Nanti untuk apa lebih detailnya kita bahas selanjutnya gitu ya. Ini cuma umum ya, saya menyampaikan umum garis besar ya. Garis besar kisi-kisi CSN PEH 2025 gitu. Terus ada terkait PS dan kemitraan KL ya, kemitraan lingkungan. Tapi ini karena perubahan regulasi kehutanan dengan lingkungan hidup itu dipisah, jadi ada kemungkinan besar hanya di bidang PS saja, kemitraan lingkungan yang enggak. Mengetahui proses persetujuan perhutanan sosial, mengetahui skema PS. Skema PS itu ada 5 apa? 5 apa 6? Kemitraan kehutanan, HKM, HTR, HD, hutan adat. Nah, itu. Itu mengetahui hak dan kewajiban pemegang persetujuan PS, mengetahui komposisi areal pengelolaan hutan pada perhutanan sosial, mengetahui pemanfaatan hutan pada perhutanan sosial. Ini secara garis besar ya, sudah saya sampaikan ke kalian secara garis besar. Ini adalah kisi-kisi CSN PEH 2025 menurut saya. Ini menurut uh, channel belajar CSN kehutanan. Gitu. Jadi misal kalian baca-baca lagi nanti untuk apa diskusi bisa dilanjutkan ke grup-grup WA, grup Telegram atau grup Facebook ya. Begitu sekian ya, sekian dari saya. Apabila ada kurang mohon maaf dan saya ucapkan jazakumullah khairan telah menonton video ini sampai habis ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.